We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time, they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Bayangkan sebuah negara kecil luasnya tak lebih besar dari Jakarta, tak punya tambang, tak punya hutan, bahkan air bersih pun dulu harus diimpor. Tapi hanya dalam waktu setengah abad atau 50 tahun, negara itu berubah menjadi salah satu yang paling bersih dari korupsi dan terkaya di dunia. Dan negara itu adalah Singapura. Sekarang bandingkan dengan Indonesia, negeri yang seharusnya jauh lebih hebat. Kita punya segalanya teman-teman. Ada tambang emas, lautannya luas, tanahnya subur, dan tenaga muda melimpah ruah di sini. Ada bonus demografi. Tapi ironinya, negara kaya ini justru tertinggal dari negara kecil yang nyaris tanpa sumber daya alam. Itulah paradoks Asia Tenggara. Negara kecil tanpa sumber daya bisa makmur dan bersih dari korupsi. Sementara negara besar yang kaya justru terjebak dalam lumpur korupsi dan ketimpangan yang sangat melebar antara si kaya dan si miskin. Karena ketika Singapura merdeka pada tahun 1965, negara itu berada di ambang kehancurannya. Korupsi sudah seperti budaya di sana. Polisi disuap, birokrat menjual izin, dan pejabat hidup dari uang haram. Tapi Lee Kuan Yew, pendirinya, mengambil langkah yang sangat ekstrim. Kami tak punya apa-apa selain otak manusia. Jadi kami tidak boleh membusukkannya dengan korupsi. Begitulah kata Lee Kuan Yew. Lee kemudian mereformasi lembaga anti korupsi atau CPIB dan memberinya kekuasaan yang luar biasa. CPIB bisa menahan siapa saja tanpa izin siapapun, memeriksa rekening, bahkan menyidik pejabat tinggi sekelas menteri. Tak ada yang kebal hukum. Bahkan menteri sekalipun bisa diperiksa. Selain itu, ia mengambil keputusan yang dianggap gila teman-teman, yakni menaikkan gaji pejabat publik hingga menjadi yang tertinggi di dunia. Seorang menteri di Singapura digaji setara direktur utama perusahaan multinasional. Alasannya sederhana, jika mereka sudah dibayar mahal, maka tak ada lagi alasan untuk mencuri. Ini bukanlah hadiah teman-teman, ini adalah asuransi integritas. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu setengah abad atau 50 tahun, Singapura berubah dari pelabuhan kumuh menjadi pusat keuangan global. Mereka punya satu rahasia yang sederhana tapi memang brutal. Disiplin kolektif dan zero tolerance terhadap korupsi. Negara ini memang otoriter teman-teman, tapi elitnya sadar. Lebih baik otoriter tapi bersih dibandingkan bebas demokrasi tapi miskin, korup, dan bodoh. Nah, bandingkan dengan kita di Indonesia saat ini, punya segalanya, tapi masih bergulat dengan hal-hal yang sama sejak puluhan tahun lalu. Korupsi, ketimpangan sosial, dan kemiskinan struktural. Bayangkan teman-teman, 1% orang kaya menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. 1% orang kaya menguasai 67% tanah di Indonesia. Sementara 99% sisanya, yakni 282 juta rakyat harus berbagi sisanya. Ketimpangan ini terjadi bukan karena rakyatnya malas, tapi karena sistemnya memang dibiarkan seperti itu selama bertahun-tahun. Sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang ini bernama sistem ekonomi rente, di mana pengusaha dan penguasa hidup dalam hubungan yang romantis di kamar gelap dan mereka saling melindungi. Itulah yang melahirkan oligarki dan mafia di Indonesia. Aturan dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk kelompok kaya yang mendanai politik. Inilah wajah nyata oligarki demokrasi. Tampak merakyat tapi dikendalikan segelintir orang sebenarnya. Karena memang demokrasi itu hanya produktif jika rakyatnya sudah kaya dan sejahtera. Di atas kertas demokrasi itu adalah sistem yang paling ideal teman-teman, dan kita diracuki dengan doktrin seperti ini sejak kita usia sekolah. Rakyat memilih pemimpinnya, semua punya suara dan kebebasan dijamin.
Tapi dalam prakteknya, demokrasi menjadi ladang kotor jika rakyatnya belum cerdas dan belum sejahtera. Dalam sistem demokrasi saat ini, suara rakyat menjadi mata uang. Dan ketika kemiskinan masih tinggi, suara itu bisa dibeli. Ketika SDM masih rendah, gampang sekali untuk dikibulin oleh para politisi. Itulah sebabnya Plato, filsuf besar Yunani, menempatkan demokrasi sebagai pilihan terakhir. Plato lebih memilih aristokrasi ya teman-teman, negara yang dipimpin filsuf raja. Maka jadilah politik uang sebagai tradisi 5 tahunan di Republik ini. Politik bukan lagi soal ide atau gagasan, tapi soal berapa banyak amplop yang dibagi. Yang punya modal besar selalu memenangi pemilu, dan ketika sudah menang, ia akan berusaha untuk mengembalikan modalnya lewat proyek, jabatan, dan kebijakan. Ini adalah siklus setan yang membuat demokrasi kita macet dan membuat ketimpangan besar antara si kaya dan miskin. Demokrasi hanya bisa berjalan sehat kalau rakyatnya sudah cerdas, sejahtera, dan berani menolak suap politik. Tanpa itu demokrasi hanya akan jadi pasar uang, bukan ajang pasar transaksi atau transfer gagasan. Itulah sebabnya banyak negara seperti Singapura atau Tiongkok memilih jalur lain. Bukan demokrasi liberal yang mereka pakai, tapi otoritarian yang lebih efisien, lebih modern, dan lebih bersih. Singapura dan Cina sama-sama mengambil model otoritarian modern. Kebebasannya dibatasi, tapi pemerintahannya bekerja dengan cepat, disiplin, dan relatif bebas dari korupsi. Di Singapura, protes publik hanya boleh dilakukan di suatu tempat yang namanya Speaker's Corner. Media dikontrol ketat, tapi lihat hasilnya. Ekonomi mereka tumbuh, korupsi mereka rendah, dan pemerintahannya itu berjalan efisien, terukur, dan punya dampak yang nyata bagi masyarakat. Begitu juga dengan Tiongkok hari ini teman-teman. Mereka tidak demokratis. Mereka berhasil menurunkan kemiskinan lebih dari 800 juta orang dalam 30 tahun terakhir. Sekarang pertanyaannya, lebih baik yang mana? Demokrasi bebas tapi kotor atau otoritarian tapi bersih dan makmur? Inilah dilema besar abad modern ini. Jika kamu memilih jalan yang ketiga, demokrasi tapi sejahtera, coba kamu tunjukkan kepada saya. Negara berkembang mana hari ini di abad ke-21 ini yang bergerak atau melangkah menjadi negara maju? Coba, bahkan Amerika yang menjadi model dari demokrasi, kini di tangan Donald Trump sekarang menjadi semakin otoriter. Ya kan? Lihat sendiri apa yang terjadi di Amerika saat ini. Teman-teman, kebebasan politik itu memang penting, tapi bagi rakyat yang miskin, perut yang kenyang dan harga yang stabil seringkali lebih berarti daripada kebebasan berbicara di depan publik atau di media sosial. Singapura sudah lama memilih untuk menjadi disiplin otoriter. Sementara Indonesia masih terjebak dalam kebebasan yang tidak bertanggung jawab, bahkan kebablasan setelah reformasi 98. Dulu para aktivis 98 itu menentang korupsi, tapi coba lihat sekarang, korupsi itu bak virus kanker yang menjalar dari pusat sampai ke level desa. Jujur ya teman-teman, saya pribadi kurang setuju dengan reformasi. Saya lebih sepakat untuk revolusi. Dan maaf saja ya teman-teman kalau terbersit pikiran ini di dalam benak saya. Barangkali jika Soeharto tidak dipaksakan turun lewat demo dan intervensi asing pada tahun 98, Indonesia mungkin saja sedikit bernasib lebih baik dari sisi kesejahteraan sosial. Tapi rupanya Prabowo sendiri tidak ingin menjadikan Indonesia ini otoriter. Tapi juga tidak mau demokrasi kita terus jadi ajang jual beli suara dan sumber dari ketimpangan sosial. Menurut saya, jalan tengah yang harus diambil adalah tetap demokratis terhadap kebebasan sipil, tapi menerapkan sistem disiplin komando terhadap ASN dan penyelenggara negara. Otonomi daerah juga harus dievaluasi teman-teman. Dan menariknya, Prabowo melakukan itu mulai dari keuangan. Dana transfer ke daerah dikurangi untuk mendorong kreativitas dan Danantara sebagai pengatur investasi serta lalu lintas keuangan. BUMN yang selama ini bekerja sendiri-sendiri dan menjadi ajang sapi perah dan korupsi dibubarkan lalu dikendalikan oleh Danantara. Pada saat yang sama, Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor pendorong ekonomi di level bawah, mengubah desa dari konsumen menjadi produsen. Program makan bergizi gratis atau MBG banyak
yang mencibir program ini. Mereka bilang ini sangat konsumtif. Tapi sesungguhnya MBG adalah strategi distribusi ekonomi dalam level yang mikro, teman-teman. Karena setiap makanan yang diberikan berarti berputarnya rantai ekonomi pertanian, perikanan, peternakan, logistik, dan perdagangan di level desa. Lalu ada sekolah rakyat, sekolah gratis untuk anak-anak miskin dengan fasilitas modern. Tujuannya agar SDM itu ditingkatkan. Singapura memilih jalan otoriter tapi bersih. Indonesia memilih demokrasi tapi kotor. Prabowo kini mencoba membangun jalan ketiga, demokrasi yang disiplin, ekonomi yang adil, dan dikendalikan oleh negara, serta pemerintahan yang efisien. Tentu kita tidak harus menjadi Singapura, tapi kita bisa belajar disiplin dari mereka. Kita juga tidak harus seperti Tiongkok, teman-teman, tapi kita bisa meniru keberanian mereka dalam menata ulang atau mereset ulang sistem ekonominya. Dan pada akhirnya kita tidak harus membuang demokrasi, tapi menjadikannya lebih cerdas, lebih bersih, dan lebih berpihak pada rakyat. Karena di dunia yang penuh dengan ketimpangan, di tengah geopolitik dan geoekonomi yang tidak stabil ini, bangsa yang bertahan bukan yang paling bebas, tapi yang paling berdisiplin, bersih, dan adil. Kalau teman-teman punya pandangan, punya pendapat lain, silakan berbagi pendapat di kolom komentar.